Polisi gerebek pabrik beras oplosan di Sidoarjo. Pasien THT meningkat akibat songhoreg. Siswa sekolah digendong seberangi banjir lahar. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka dengan berita dari Malang, Jawa Timur. Saudara, sebuah truk gandeng berisi tetes tebu putus dan terguling di jalan layang atau flyover Mergosono, Kota Malang. Akibatnya gandengan truk ini mengenai 3 sepeda motor sehingga membuat 4 pengendaranya mengalami luka-luka. Kecelakaan truk tangki gandeng berisi cairan tetes tebu ini terjadi di jalan layang atau flyover Mergosono, Kota Malang. Gandengan truk tangki terputus dan terguling hingga menutup seluruh badan jalan. Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung di lokasi kejadian menjelaskan bahwa kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari arah selatan ke utara. Saat naik jalan layang, sambungan penghubung truk tangki dengan gandengannya putus hingga tangki berjalan mundur dan terguling. Gandengan truk tangki ini sempat menyenggol 3 sepeda motor sehingga 4 pengendaranya mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Saat menaiki flyover ini, gandengannya putus sehingga pada saat gandengannya ini terputus, mundur ke belakang, kemudian menghantamlah batas jembatan flyover yang dimana pada saat itu masih bermuatan cairan tetes tebu, hampir 80-90% masih ada cairan di tangki ini yang kemudian setelah menghantam bertumbur dengan pembatas flyover yang kemudian terguling. Setelah terguling, ada bertumbur dengan 3 kendaraan R2 yang dari arah berlawanan. Sorotan lainnya, Polresta Sidoarjo membongkar sebuah home industri beras oplosan di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Modusnya pelaku mencampur beras dengan takaran 1 kg beras premium dan campur dengan 10 kg beras medium. Dalam perharinya, pelaku dapat memproduksi beras oplosan hingga mencapai 14 ton beras siap edar. Di belakang sebuah toko kelontong di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, pelaku MLH sejak tahun 2023 lalu memproduksi beras oplosan dengan merek SPG yang diproduksi oleh CV Sumber Pangan Group milik pelaku. Pelaku sengaja mencampur beras premium ini jenis pandan wangi dengan beras medium dengan takaran 1 kg beras premium dengan 10 kg beras medium. Tak hanya itu, dari hasil pemeriksaan sementara, label halal serta label SNI yang tertera dalam kemasan beras ini diketahui palsu karena tak pernah didaftarkan. Menurut hasil penyelidikan polisi, beras hasil produksi tersangka ini dipasarkan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten dan Kota Pasuruan. Tersangka dapat meraup keuntungan sebesar Rp546 juta per bulan. Dan kegiatan produksi ini rekan-rekan perlu diketahui telah berjalan sejak tahun 2023 dengan kapasitas produksi maksimal 12 hingga 14 ton per hari. Beras dikemas dengan ukuran 3 kg, 5 kg, dan 25 kg. Lalu dijual ke agen dan toko wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Atas perbuatannya, tersangka telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pangan, dan juga Undang-Undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Jack Robi, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur.
Informasi lainnya, sebuah warung makan di Surabaya yang buka 24 jam disatroni maling. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terjadi sekitar 10 menit saat pemilik motor sedang tertidur pulas. Beginilah detik demi detik aksi pencurian motor di sebuah warung di Surabaya terekam CCTV. Terlihat dua pelaku datang berboncengan menggunakan motor. Salah satu pelaku pergi, sementara pelaku lain yang mengenakan baju kotak-kotak mengamati situasi di sekitar. Sekitar pukul 3 dini hari saat suasana sepi, pelaku menggasak sebuah motor metik milik seorang penjaga toko di sebelah warung. Aksi pencurian motor yang sudah terkunci setir ini terjadi saat pemiliknya tertidur pulas dan meski motor sudah terkunci setir. Itu kondisi motor dikunci setir atau bagaimana? Dikunci setir kiri. Ke kiri. Itu kejadiannya jam berapa, Mas? Jam 3-an. 3 pagi? Iya, 3 pagi. Nah, saat kejadian itu si korban ngapain? Ketiduran dia. Ketiduran? Iya, habis lihat film terus ketiduran. Ketiduran bentar, habis itu bangun, gak sadar dia kalau motornya hilang. Selisih berapa jam atau berapa menit Mas dari 10 menitan. 10 menitan? Iya. Langsung raib ya? Iya. Sorotan utama di Kompas Jatim, Kepolisian Resort Lumajang tak melakukan otopsi terhadap Anik Mutmainah, warga yang meninggal dunia saat menonton Karnaval Son Horeg. Hal ini karena pihak keluarga keberatan korban diotopsi dan tak menuntut pihak panitia penyelenggara. Pihak keluarga menerima meninggalnya Anik Mutmainah dengan ikhlas dan menerima atas meninggalnya korban. Pihak keluarga juga tidak menuntut pihak panitia penyelenggara Karnaval Son Horeg. Menurut Kasih Humas Polres Lumajang, polisi tak melakukan otopsi korban karena pihak keluarga menolak dan keberatan korban diotopsi. Selain itu, polisi juga memberikan klarifikasi telah memberikan izin keramaian kepada panitia penyelenggara. Namun, izin yang dikeluarkan adalah izin karnaval yang di dalamnya menggunakan sound system. Polres Lumajang mengaku tak melakukan otopsi terhadap Anik Mutmainah, warga yang meninggal dunia saat menonton Karnaval Son Horeg. Hal ini karena pihak keluarga keberatan korban diotopsi dan tak menuntut pihak panitia penyelenggara. Jadi terkait dengan kejadian orang meninggal kemarin, keluarga korban tidak melakukan penuntutan dan menolak untuk dilakukan otopsi. Sedangkan tindakan kepolisian melaksanakan audit kepada kinerja panitia terkait pelaksanaan karnaval kemarin. Sebelumnya, seorang warga meninggal dunia saat menonton Karnaval Son Horeg di acara Selamatan Desa dan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Bupati Lumajang Indah Amberawati melayat ke rumah duka dan menyantuni keluarga korban. Son Horeg yang digelar pemerintah desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang menelan korban jiwa. Seorang warga bernama Anik Mutmainah yang bekerja sebagai guru madrasah aliyah meninggal dunia saat menonton Son Horeg. Nyawa korban tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Meninggalnya korban viral di media sosial. Saat masih hidup, korban suka menonton Son Horeg, bahkan berulang kali selalu memfoto Son Horeg yang tampil di depannya. Nonton memang ya? Nonton sama rekam video itu loh. Artinya memang juga seneng ya? Ya seneng. Menikmati ya? Iya seneng. Ya, terus berikutnya apa yang terjadi waktu itu? Makanya itu dibilang nggak bahaya kan bahaya, walaupun selalu katanya kan bahaya, tetap bahaya walaupun gitu. Suaranya kan keras kata gitu. Pihak keluarga mengaku pasrah dan menerima atas meninggalnya korban. Didampingi sejumlah pejabat Pemkab setempat, Bupati Lumajang Indah Amberawati mendatangi rumah Anik Mutmainah. Korban meninggal dunia saat menonton Karnaval Son Horeg. Bupati Indah juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Karnaval ini sudah berizin. Saya juga mengkonfirmasi ini dan benar memang sudah berizin dengan segala SOP-nya sudah disebutkan di dalam perizinan tersebut. Pak Kades juga mengamini itu dan menyampaikan hal yang sama.
Bupati Indah mengkonfirmasi kepada pihak desa setempat dan kecamatan, Karnaval Sonhoreg dalam rangka selamatan desa dan HUT kemerdekaan RI ke-80 sudah mengantongi izin. Sementara itu, pasca kejadian ini, Pemkab Lumajang berkoordinasi dengan polisi sebagai instansi yang mengeluarkan izin keramaian dan melakukan evaluasi. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Dokter spesialis THT telinga, hidung, dan tenggorokan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, Jawa Timur menyebut ada peningkatan kunjungan pasien THT sejak beberapa bulan terakhir. Meski MUI sudah mengeluarkan fatwa haram adanya karnaval Sonhoreg dari speaker yang mengeluarkan volume tinggi, namun Sonhoreg tetap digelar di sejumlah desa di Lumajang. Menurut dokter spesialis THT Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, beberapa bulan terakhir ada peningkatan kunjungan pasien THT. Rata-rata pasien mengalami gangguan pada telinganya. Rata-rata pasien yang datang mengaku habis menonton Sonhoreg atau yang terdampak volume Sonhoreg dari tetangga yang menggelar hajatan dengan Sonhoreg. Ada peningkatan. Dari jumlah kunjungan pasien, ya biasanya itu tadi gejala-gejala seperti itu setelah kita telusuri, yang biasanya habis ikut acara itu, dan memang mereka merasa terganggu atau mungkin tidak ikut tapi tetangganya, ya acara manten, ya tetangganya nyewa, itu biasanya ke saya kambuh. Dia sebelumnya, apalagi yang sebelumnya udah punya gangguan keseimbangan, misal vertigo kayak gitu. Kena itu umat lah. Siswa sekolah digendong seberangi banjir lahar. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Saudara, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya puluhan siswa yang hendak menuju ke sekolah mesti digendong oleh petugas proyek untuk menyeberangi aliran Sungai Regoyo. Siswa-siswa ini berjibaku menyeberangi banjir lahar demi tetap bisa berangkat sekolah. Selain digendong, ada siswa bahkan diangkut dengan ekskavator untuk bisa menyeberangi aliran sungai yang deras. Banjir lahar membuat jembatan limpas yang menjadi satu-satunya akses warga keluar masuk desa hanyut. Tak hanya itu, tanggul yang rusak dan terkikis membuat jalur lintas perjalanan kaki semakin sempit, sehingga berbahaya jika dipaksakan melintas. Ini karena dasarnya sempit dan terputus air, bahaya juga. Bahaya juga. Iya, jadi anak-anak harus digendong, Pak ya? Harus digendong. Tapi tadi nggak ada sampai yang jatuh ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Namun warga tak punya pilihan lain, karena jalur ini menjadi jalur satu-satunya warga keluar masuk desa. Para siswa juga tak punya pilihan untuk menuju ke sekolah. Kenapa tadi, Pak? Ya itu jalannya hampir habis. Sempit juga ya? Ya. Nggak takut tadi, Pak? Ya gimana lagi ya, sebenarnya takut lewat, Pak. Maksa aja. Ya, maksa karena ya keadaan lah. Saat ini pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas sudah melakukan normalisasi. 2 alat berat dikerahkan untuk membuka lubang-lubang jembatan limpas yang tertimbun material batu dan pasir, sehingga roda 2 sudah bisa melintas jalur ini. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi di daerah rawan kekeringan saat musim kemarau. Selain menyediakan puluhan tandon di desa rawan krisis air, BPBD juga gencar mensosialisasikan larangan pembakaran lahan. Sejumlah langkah mitigasi menghadapi bencana di musim kemarau dilakukan BPBD Kabupaten Madiun. Langkah mitigasi bencana ini dilakukan memantau desa rawan kekurangan air, yaitu di Desa Sirapan, Kecamatan Madiun, dan Desa Bodak, Kecamatan Kare.
Ada 30 tandon air dari BPBD Jawa Timur disiapkan di desa rawan krisis air untuk menampung bantuan pasokan air. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, BPBD berkoordinasi dengan Perhutani gencar menyosialisasikan larangan pembakaran lahan, terutama di kawasan hutan. Pemantauan titik panas atau titik api juga dilakukan melalui aplikasi Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang selalu dipantau melalui Command Center BPBD Kabupaten Madiun. Kita nanti memitigasi terhadap daerah-daerah yang tahun kemarin sempat ada terjadi kekurangan air seperti di Desa Sirapan, di Desa Bodak. Ya, mitigasi kita nanti mengerucut pada terkait desa-desa yang menggunakan air dari sumber sungai airnya. Nanti kita akan memantau sampai saat ini debit air sungai itu penurunan seperti apa. Sementara dari agen wilayah yang menyampaikan laporan kita ini sampai dengan saat ini itu belum ada pengurangan debit air sungai yang signifikan yang ada di area Kabupaten Madiun. Proyek perbaikan jalan di jalur Gunung Gumitir, Kecamatan Silo, Jember telah memasang 18 titik pancang dari 60 titik yang direncanakan. Proses pemasangan dan perbaikan terkendala curah hujan tinggi sehingga memaksimalkan penyelesaian saat cuaca cerah. Inilah pemasangan tiang pancang proyek perbaikan jalan di jalur Gunung Gumitir, Kecamatan Silo, Jember. Proyek ini untuk memperkuat struktur jalan yang retak dan rawan longsor akibat pergeseran tanah karena curah hujan tinggi. Akibat curah hujan tinggi dan tanah bergerak, terjadi kemiringan jalan dan struktur tanah pecah, sehingga aspal dan material jalan menggunakan 3 lapis. Pemasangan tiang pancang memaksimalkan cuaca cerah, meski harus bekerja tengah malam sehingga untuk 1 hari mampu memasang 4 tiang pancang dengan kedalaman antara 27 hingga 33 meter. Tim perbaikan akan menambah alat berat jika kondisi curah hujan tinggi dan rawan longsor. Di lapangan ini kemiringannya sudah mencapai 13%. Ini tanah struktur bawahnya itu pecah. Jadi kita bongkar total, diganti agregat baru, pakai AC base, aspalnya, ACBC, sama ACWC. Jadi aspal itu pakai 3 lapis. Artinya selain kendala cuaca juga kendala tekstur tanah ya? Tekstur tanah juga. Karena kita menyiapkan untuk lintasan borpel, kan borpel itu harus lurus, nggak boleh sampai ada kemiringan. Resikonya soalnya tebing, jurang. Saudara, musim kemarau masyarakat diimbau waspada terhadap penyakit influenza. Meski cenderung turun dibanding musim hujan, kasus influenza di Madiun terbilang masih tinggi. Selain influenza, penyakit lain yang perlu diwaspadai diantaranya adalah demam berdarah. Pada musim kemarau, masyarakat diimbau waspada terhadap penyakit influenza. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mencatat, per bulan Juni 2025 lalu, tren penyakit influenza masih tinggi, meski angkanya cenderung turun. Kasus penyakit influenza pada April 2025 terdata mencapai 656 kasus. Kemudian bulan Mei ada 609 kasus, dan bulan Juni sebanyak 584 kasus. Sementara total kasus influenza sejak bulan Januari sampai Juni 2025 mencapai 4.065 kasus. Suhu tinggi dan angin yang kering di musim kemarau mendukung penyebaran virus influenza. Selain itu, kondisi ini juga bisa memicu munculnya alergi dan diare. Fenomena bediding di malam hari juga cukup rawan bagi penderita asma. Penyakit lain yang juga harus diwaspadai adalah penyakit demam berdarah dengue. Sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2025, terdata ada sebanyak 139 kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Madiun. Ya, kalau musim kemarau ini ada penurunan dibandingkan musim hujan, tetapi kita harus tetap waspada bahwa tetap ada influenza pada saat musim kemarau. Datanya Bu? Datanya sampai bulan Juni sebanyak 4.065 kasus influenza. 3 bulan terakhir Bu? 3 bulan terakhir rata-rata sama,
April itu sebanyak 600-an, Mei 600-an, dan Juni 500-an. Jadi tetap ada penurunan. Masyarakat diimbau agar tetap menjalankan pola hidup sehat selama musim kemarau. Utamanya memenuhi kebutuhan air minum yang cukup agar tidak sampai terjadi dehidrasi pada tubuh. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Melihat kreasi busana batik klasik modern akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetap di Kompas Jatim. Saudara, batik menjadi inspirasi yang luas bagi salah satu fashion designer Jawa Timur, Ulfa Mumtaza, yang memadukan gaya klasik dari batik dengan gaya busana modern. Seperti apa kreasi busana yang dihasilkan? Berikut liputannya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Mengangkat batik dengan nuansa modern, Ulfa Mumtaza, fashion designer Jawa Timur, tampilkan batik dengan gaya kekinian agar lebih banyak disukai semua kalangan. Dengan tema Thread and Throne yang berarti benang dan tahta, Ulfa memaknainya sebagai benang-benang yang merajut keanggunan ratu yang modern, sehingga ia menampilkan perpaduan klasik dan modern. Ulfa memunculkan sisi klasik pada batik, sedangkan sisi modern muncul pada desain long coat yang elegan. Selain long coat dengan cutting loose yang longgar dan tidak mengikuti bentuk tubuh, ada beberapa busana lain seperti celana, kulot, rok, dan blus. Untuk warna mengikuti warna batik yang merupakan warna tanah, dipadu dengan warna putih, emas, dan merah marun. Temanya Thread and Throne, jadi benang dan tahta. Jadi saya perpaduan antara klasik dan modern. Di situ saya memadukan batik dan long coat atau long outer. Jadi outernya modern, kemudian innernya batik. Supaya sekali lagi supaya batik itu bisa dikombinasi dengan yang lain dan tidak monoton dan terkesan modern. Tidak hanya klasik aja, tidak hanya disukai kalangan tertentu, semuanya bisa menyukai batik. Busana-busana anggun dan elegan ini bisa dikenakan saat menghadiri pesta maupun acara resmi dan cocok dikenakan usia berapapun. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.